Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syolihin wal malaikatil muqarrabin, khususan musannif handal kitab Sahabi Hamid bin Muhammad al-Ghazali, wa khususan lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Malam ini kita akan lanjutkan pengajian kitab Ihya Ulumuddin juz 2. Sudah memasuki Kitabu Adzabil Ujlah. Kitab membahas tentang adab berujlah, ya. Apa itu ujlah? Ini menarik untuk dikaji. Kata ujlah itu memiliki makna yaitu menyendiri. Nah, dari lingkungan masyarakat kemudian dia pergi ke satu tempat, itu namanya ujlah. Nah, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ketika beliau setelah menikah dengan Sayyidah Khadijah, ya, dalam waktu kurang lebih sekitar 15 tahun, antara usia 25 sampai 40, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam aktivitasnya itu lebih sering pergi ke Gua Hira. Untuk apa? Ini yang disebut uzlah. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uzlah? Karena melihat kondisi sosial masyarakat Arab saat itu sangat menyedihkan, ya, sebab orang-orang bikin berhala kemudian disembah sendiri. Jadi ada ketimpangan, ada penyimpangan, ya. Bagaimana nasib kaum wanita pada zaman itu juga sangat menyedihkan. Maka Rasulullah SAW, ya, berkontemplasi, ya, pergi ke Gua Hira untuk berujlah. Jadi kalau mencari asal usul ujlah itu, ya, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya, di dalam ujlah ini Rasulullah tentu tidak bisa pulang balik dalam sehari. Sebab perjalanan dari Mekah sampai ke puncaknya Gua Hira itu perlu waktu beberapa jam. Karena sangat, ya, curam, apalagi zaman Nabi itu belum ada tangga-tangga, ya, seperti sekarang. Sekarang sudah termasuk enak bagi para zairin, itu bisa naik melalui tangga-tangga yang sudah dibuat untuk memudahkan naik ke puncaknya. Pada zaman Nabi tentu kondisinya masih natural, masih alami. Nabi pasti naik, ya, dari satu batu satu, ya, sampai bisa naik ke puncaknya itu
pasti membutuhkan fisik yang sangat prima. Gitu. Ini bagi yang sudah pernah ke Gua Hira tentu tahu bagaimana beratnya medan menuju Gua Hira. Nah, di dalam Gua Hira inilah Nabi bertahanus, ya, dengan menyendiri di Gua Hira, ya, memohon kepada Allah supaya diberikan petunjuk. Aktivitas sehari-hari yaitu dalam kondisi uzlah, ya pasti perut dalam keadaan kosong, ya, jadi perut dalam keadaan kosong karena Nabi membawa bekal ya ala kadarnya, sederhana. Kemudian selain lapar, kondisi perutnya ya juga dimanfaatkan untuk melek malam, kemudian ya berzikir karena Rasulullah SAW sudah memiliki cahaya tauhid di dalam dirinya, maka Rasulullah SAW itu ya senantiasa bisa melihat situasi, kondisi, lingkungan, kondisi yang ada itu dengan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari proses perjalanan Nabi mulai dari usia 25 sampai 15 tahun inilah yang disebut dalam teori sufi itu sebagai proses taholli. Taholli itu proses untuk menyucikan kotoran-kotoran batiniah yang ada di dalam diri kita. Seperti riya. Riya itu bukan penyakit fisik, sebab tidak nampak wujudnya, tapi bisa dirasakan adanya riya, pamer, ujub, takabur, ya, gibah, namimah, ya, terus hasud. Ini semua adalah nafsu-nafsu yang destruktif, nafsu-nafsu yang tercela. Semua ada di dalam diri kita. Maka tujuan ujlah tidak ada lain adalah bagaimana berusaha nafsu-nafsu yang ammar, lawamah, yang disebut dengan nafsu yang tercela ini bisa tereliminasi, ya, bisa dikurangi, bisa ditahan dengan melalui proses riyadhah mujahadah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW di Gua Hira ini tidak ada lain adalah praktek riyadhah mujahadah, yang melawan hawa nafsu, yaitu dengan cara lapar, kemudian dengan kondisi perut kosong, ditambah lagi dengan zikir, dan ditambah lagi dengan tafakkur. Dari cara inilah ya, para sufi juga mempraktekkan apa yang disebut sebagai proses tazkiyatun nufus, menyucikan jiwa dari pengaruh yang negatif. Maka fase ini sering disebut tadi sebagai fase taholli, yaitu penyucian jiwa. Para sufi, para salik yang menuju Allah juga sebelum mencapai tingkat kesucian hati dan jiwa juga harus melakukan proses riyadhah mujahadah, penyucian kotoran-kotoran batiniah yang ada di dalam diri kita. Nah, namun prakteknya ini yang harus disesuaikan. Apakah prakteknya harus sesuai seperti Nabi besar Muhammad SAW menyendiri ke sebuah tempat seperti Gua Hira, atau kalau orang di sekitar Jakarta apakah harus pergi ke Gunung Salak atau ke tempat-tempat sepi gitu.
ataukah kita uzlahnya tetap berada di perkotaan? Nah, untuk membahas masalah ini, Imam Ghazali akan menjelaskan secara lebih detail, ya. Itu. Kitab Adabil Uzlah, ya, kita baca dulu bagaimana kita ingin memahami pendapat Al-Ghazali soal uzlah. Kalau apa yang saya sampaikan tadi itu sebagai muqaddimah tentang uzlah, dan uzlah ini, ya, Nabi besar Muhammad SAW telah melakukan uzlah ini, dan ini yang menjadi rujukan para sufi di dalam melakukan uzlah. Wahwal kitab as-sadis, ya, pembahasan adabul uzlah ini termasuk bagian dari kitab yang keenam min rub'il adati, yaitu dari seperempat pembahasan tentang masalah adah. Nah, jadi kitab Ihya ini dibagi menjadi beberapa bagian, ya. Ada yang termasuk bagian dari adah, ya, ini di bab yang sekarang ini masuk bagian dari seperempat yang membahas soal adah. Min kutubi Ihya Ulumuddin, dari kitab Ihya Ulumuddin. Alhamdulillahilladzi a'dhaman nikmah ala khairati khalqihi wa sofwani, ya, ini muqaddimah, ya, sebagaimana lazimnya muqaddimah dalam kitab-kitab. Langsung kita supaya agak cepat, amma ba'du, ya, amma ba'du ini sudah mulai kita mendengar pendapatnya Imam Ghazali. Amma ba'du, adapun sesudah basmalah, hamdalah, sholawat ala Rasulillah, fa inna linnasi, maka sesungguhnya bagi manusia ikhtilafan kasiron, ya, ada ikhtilaf, perbedaan, ya, kasiron yang cukup banyak, fil uzlati, di dalam masalah uzlah. Jadi menurut Imam Ghazali sendiri, beliau menyampaikan terkait dengan pembahasan uzlah ini ada ikhtilafan kasiro, ada ragam pendapat, ya. Wal mukhalatoh, mukhalatoh itu artinya, ya, beraktivitas di tengah masyarakat. Ini mukhalatoh. Mukhalatoh itu bercampur. Maksudnya adalah tetap beraktivitas di tengah masyarakat. Jadi uzlah dan mukhalatoh. Uzlah itu menyendiri di satu tempat, berarti dia harus meninggalkan, ya, kampung. Tapi kalau mukhalatoh, nah, posisinya tetap di tengah masyarakat dengan melakukan segala aktivitasnya. Ini ada ragam pendapat soal dua hal ini. Tentu kita sebagai muhibbin, ya, pecinta ajaran para sufi, ya, hidup di dunia modern seperti ini. Nah, dalam memahami uzlah dan mukhalatoh, ini kira-kira yang pas buat kita yang mana? Tentu dalam baca kitab ini, ya, harus dipahami secara utuh, ya, supaya kita tidak salah memahaminya. Jangan sampai, ya, memahami bab uzlah ini sepotong-sepotong. Karena dari awal posisi Imam Ghazali memberikan pandangan baik yang mendukung uzlah maupun yang mukhalatoh. Itu. Wa tafdhilu ihdahuma, dan keutamaan salah satu dari keduanya alal ukhra, atas yang lain.
ya. Ya selalu ada nilai plus dan minus. Disebut nilai plus terkait dengan uzlah ya pasti ada. Minusnya juga ada. Mukhalatoh bercampur di tengah masyarakat juga ada plus minusnya. Nah, sekarang kita bisa menganalisa apa sih plus minus dari uzlah dan mukhalatoh. Nah, contoh kalau posisi kita itu sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai, apakah mungkin kita bisa mampu uzlah? Ya tentu ini akan menjadi masalah. Karena dia terikat oleh aturan kantor. Bagaimana kalau dia memaksakan uzlah? Terus akhirnya dari kantor menganggap bahwa ini tidak taat aturan, terus dipecat. Bahaya lagi karena tidak punya sumber penghasilan, padahal dia kepala rumah tangga yang tanggung jawab terhadap nafkah anak dan istri. Masalah lagi itu. Jadi satu sisi ya posisinya adalah sebagai karyawan yang terikat dengan aturan, satu sisi kalau dia melakukan uzlah ya pasti ada konsekuensinya. Maka nanti ya pasti ada penjelasan yang lebih tepat. Jadi maksudnya jangan sampai salah memahami. Ini yang menjadi kata kunci. Sebab banyak orang yang salah memahami soal konsep uzlah. Contoh misalkan ada seorang eksekutif direktur lah sebuah perusahaan, sudah punya gaji cukup besar, puluhan juta. Ya, kemudian dia tertarik dengan ajaran tasawuf. Ya, mulai jatuh cinta terhadap ajaran tasawuf. Kemudian dia berpikir, kalau saya masih dengan kerja, ya, tidak mungkin saya bisa mendekatkan diri kepada Allah. Gitu. Kalau ini dipaksakan, ya, mandorotnya justru lebih besar. Contoh ketika posisinya sebagai direktur, dia memiliki sumber rezeki yang sudah pasti. Tentu sebagai kepala rumah tangga sangat bermanfaat untuk memberikan nafkah kepada anak dan istri. Tapi kalau dia egois mengejar kesalehan individual, ya, karena merasa saya selama masih kerja nggak mungkin saya bisa kusuk di dalam sholat. Satu-satunya jalan saya harus kholwat. Satu-satunya jalan saya harus keluar dari kerja. Soal sumber rezeki ya nanti bisa usaha atau dengan dalih nanti Allah yang ngatur. Nah, prinsip yang seperti ini tidak dibenarkan. Sebab yang terjadi nanti sebaliknya, dia sudah keluar dari kerja, ketika sumber pemasukan tidak ada, maka menyebabkan kondisi rumah tangga juga oleng. Biasanya rutin gajian tiba-tiba tidak. Masalah mulai muncul dari anak, dari istri. Bagaimana mungkin dia mau kholwat enak-enakan sementara anak dan istri dalam kondisi tidak bisa makan atau kekurangan. Gitu. Ini masalah-masalah seperti ini yang akhirnya harus dilihat secara utuh, jangan lantas mudah memutuskan saya harus keluar, saya harus keluar kerja. Akan terbukti bahwa dia keluar dari kerja itu banyak mandorotnya. Pertama soal nafkah tadi, keduanya ya, melihat kondisi ekonomi keluarganya yang sedang ambruk istilahnya,
pasti akan terbawa kepada dirinya. Bagaimana mungkin dia bisa sholat dengan khusyuk kalau di dalam dirinya mikirin soal kebutuhan ekonomi dan lain sebagainya. Nah, ini contoh. Dan ini terjadi banyak sekali orang-orang yang salah memahami tasawuf, ya salah memahami kajian-kajian sufi, terutama soal uzlah ini, ya, dia salah melangkah tanpa mendapatkan penjelasan dari seorang guru atau seorang yang ahli di dalam bidangnya. Maka kalau dia mengikuti tadi hawa nafsunya, seolah-olah pengen menuju Allah, tapi meninggalkan keluarga dalam kondisi kesulitan, ini juga tidak dibenarkan. Ya. Jadi jangan sampai salah langkah. Nah, kemudian bagaimana uzlah bagi para sufi yang sesungguhnya? Akhirnya diambil jalan tengah. Kalau orang yang masih bekerja terus uzlah pasti bermasalah. Maka di dunia torekoh itu ada metode uzlah, tapi dibikin ya sewaktu-waktu, ya, dan waktunya pun dibuat singkat lah, ya minimal 10 hari. 10 hari ini kan artinya bisa memanfaatkan waktu cuti dimanfaatkan dalam 1 tahun dijadikan 1, itu mungkin bisa sebagai salah satu praktek uzlah. Nah, ini di Thariqah Naqsabandiyah ini ada kegiatan rutin yang namanya suluk, atau yang namanya kholwah, atau yang namanya uzlah. Jadi uzlah, kholwah, suluk ini memiliki kesamaan. Bagi yang sudah mapan ya secara ekonomi, misalkan seandainya dia 10 hari dia uzlah atau dia kholwat, nah, tidak akan menimbulkan gejolak apa-apa dalam rumah tangga, tentu ini lebih baik karena bisa membersihkan ya kotoran-kotoran batiniah yang ada di dalam dirinya gitu. Tapi bagi yang masih ekonominya naik turun ya harus perlu keseimbangan, karena anak dan istri adalah kewajiban. Ya, jangan sampai yang wajib ditinggalkan kemudian dia mengejar yang sunnah. Dia ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi tanggung jawab nafkah anak dan istri diabaikan. Nah, ini yang juga tidak diperkenankan. Maka praktek uzlah atau suluk atau kholwat di Thariqah Naqsabandiyah dan Thariqah lain itu tentu disesuaikan dengan kondisi ya murid-muridnya. Tidak harus dipaksa ya. Saya harus kholwat 40 hari sekaligus misalkan. Ya kalau tidak dibiasakan dengan tahapan-tahapan langsung bebas 40, ya pasti nafsunya akan bergejolak gitu. Karena menundukkan nafsu itu tidak bisa frontal, harus bertahap. Kalau dia frontal ya pasti nanti akan muncul gejolak yang lebih seru lagi gitu ya. Jadi antara uzlah dan mukhalatoh, uzlah menyendiri dan hidup di tengah masyarakat itu ya ada keutamaannya masing-masing. Wa ma'anna kulla wahidatin minhuma la tanfaku an gawailin tangfiru an hawa faidun tadku ilaiha. Jadi setiap salah satu dari keduanya, uzlah dan mukhalatoh, itu ya tadi ada nilai positif, ada nilai negatifnya. Nah, tentu supaya posisi kita itu aman, maka
bisa meminimalisir yang negatif. Ya, artinya kita usahakan disesuaikan ya dengan kondisi yang tepat bagi kita. Sebab ya ada manfaatnya, ya, ada juga negatifnya. Jadi ada positifnya, ada juga negatifnya. Wa mailu aksaril ibad wa zuhad ila ikhtiyaril ujlah wa tafdiliha alal mukhalatah. Nah, Imam Ghazali melanjutkan kecenderungan kebanyakan para ibad ya, yaitu hamba-hamba Allah, wa zuhad itu orang-orang yang sudah zuhud ya, ila ikhtiyaril uzlah, lebih memilih uzlah, wa tafdhiliha, dan keutamaannya al mukhalatah, daripada mukhalatah. Itu. Ya sebagaimana tadi dikatakan, bagi para sufi yang posisinya menengah atas, artinya secara ekonomi sudah mapan, kemudian secara ilmu sudah mapan ya. Ketika dia uzlah sudah disertai dengan ilmu, itu aman, lebih banyak manfaatnya daripada negatifnya. Tapi bagi pemula yang ekonominya masih berantakan, kemudian kondisi ilmunya juga masih belum paham betul, kemudian uzlahnya pun misalkan 40 hari misalkan, tentu ini banyak mandorotnya. Sebab apa ya? Normal saja sebagai manusia, kalau dia sebagai kepala rumah tangga uzlah tapi kondisi tidak ninggalin nafkah kepada anak istri, pasti kepikiran. Ini. Kalau dia kepikiran, apakah dia bisa kusuk? Tentu tidak. Yang ada adalah kegelisahan. Nah, ini yang disebut sisi negatifnya. Tapi bagi orang yang sudah mapan ilmunya, mapan secara ekonominya, andaikan istri dipamitin, istri dan anak dipamitin untuk uzlah, itu sudah mendukung karena sudah tidak ada madorot, tentu ini lebih baik. Tapi kalau ada ilmu belum mapan, ekonomi belum mapan, kalau ditinggal anak istri bisa jadi tidak makan, nah ini ada madorot. Gitu. Tentu harus disesuaikan dengan kondisinya. Maka kondisi bagi orang yang sudah mapan ilmu, mapan ekonomi, ya dia tinggal pengamalan, andai ditinggal uzlah, istri mendukung, anak mendukung, karena tujuannya jelas. Gitu. Maka uzlah ini lebih baik alal mukhalatah daripada ya di tengah masyarakat, ya artinya berkecimpung di tengah masyarakat tanpa melakukan kholwat. Wa ma dzakarnahu fi kitabis suhbah, ya, apa yang telah kami sebutkan itu ada di dalam kitab suhbah, min fadilatil mukhalatah, dari keutamaan mukhalatah wal muakhadati wal muallafati, yakadu yanaqidu ma la ilahil aksarun min ikhtiyaril istihasi wal khulwah wa kasful ghita'i anil haq fi dzalika muhimmun. Ya. Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa kondisi seseorang di dalam menjalankan kholwat itu harus benar-benar diperhatikan, ya, dari aspek ilmu, kemudian aspek ya nafkah terutama, ini sangat penting. Jangan sampai dia semangatnya bagus menuju Allah, gitu kan, cuma anak dan istri tidak ditinggalin nafkah yang cukup. Nah, ini yang menurut saya
ada ilat yang menyebabkan uzlahnya atau kholwatnya ini banyak mandorotnya daripada manfaatnya. Itu. Akan tetapi bagi orang yang tadi sudah mapan secara ilmu, kemudian mapan secara ekonomi dan keluarga mendukung, kholwat lebih baik. Ya, penjelasan Syekh Imam Ghazali, fakhasful ghidha'i, maka tersingkapnya tirai, tersingkapnya tutup, ya, anil haqqi, dari al-haq, fi dzalika, pada saat ya sedang kholwat tersebut, muhimun, menjadi sangat penting. Jadi dengan kholwat itu tujuannya adalah untuk menyingkap tirai-tirai, tabir-tabir yang ada di dalam dirinya. Maka dengan kholwat ini pula harapannya bisa tersingkap gitu, ya, penutup tirai, sehingga setelah gitoknya itu terbuka, tersingkap, maka yang dirasakan adalah keindahan-keindahan, baik berupa pengalaman rohani maupun keindahan-keindahan ilmu-ilmu ilahiyah. Ini kalau orang yang sudah tersingkap tirainya, hijabnya itu. Wa yahsulu dzalika birasmi babaini, ya. Dan istilahnya dapat disimpulkan bahwa terkait masalah kholwat dan mukhalatoh, ya, ini ada dua bab. Yang pertama, al-babul awal, bab pertama membahas tentang finaklil madzahib, ya, terkait dengan pandangan para ulama atau ulama madhab, wal hujaz, dan hujah-hujah, dan orang-orang yang pandai dalam menyampaikan argumentasi, ya, fiha, di dalam masalah kholwat tadi. Jadi yang pertama, Imam Ghazali akan menyampaikan soal pandangan para ulama-ulama madhab dan juga para ulama-ulama yang memiliki argumentasi terkait persoalan kholwat atau uzlah. Ini bab yang pertama. Kemudian bab yang kedua akan dibahas tentang fi kashfil ghita'i, yaitu tersingkapnya tirai atau tutup, anil haqqi, dari al-haq, ya, bihasril fawaidi, ya, dengan rangkaian atau keterangan penjelasan singkat, ya, faidah, ya, wal guwail, dan berkaitan dengan tantangan-tantangan. Itu maka akan lebih menarik, ya, bagi seorang salik itu di dalam kholwatnya, ya, kalau dia ingin kholwat tentu membahas kitab uzlah ini ya harus tuntas gitu. Sebab kita pernah mendengar, ya, bagaimana orang belajar ihya, ya, melalui terjemahan, kemudian dia memahami soal uzlah, ya, terus berusaha mempraktekkan uzlah ini tanpa guru, ya. Apa yang terjadi? Tentu banyak sekali masalah yang muncul dan dampak yang sangat nyata, yaitu orang tersebut tertipu oleh fata morgana, godaan-godaan alam rohani, sampai
akhirnya mendeklarasikan dirinya sebagai seorang nabi. Jadi orang ini awalnya adalah pensiunan PNS, kemudian belajar ihya, kemudian setelah belajar ihya mempraktekkan uzlah tanpa bimbingan seorang guru atau tanpa memiliki pemahaman ilmu yang utuh, sehingga godaan-godaan atau tantangan-tantangan yang dihadapi ketika uzlah tidak pernah terbayangkan sebelumnya, sampai akhirnya dia mengaku mendeklar sebagai seorang nabi karena ini dianggap satu kebenaran dan berujung ya pada proses hukum sampai akhirnya ya harus mendekam di penjara. Nah, ini contoh bagaimana orang memahami kitab Ihya Ulumuddin hanya sekedar belajar dari terjemahan tanpa mendapatkan bimbingan seorang guru yang ahli di dalam bidangnya, maka kemungkinan untuk terseret pada tipu daya ya di alam rohani itu sangat mungkin terjadi gitu. Al-babul awal fi naqlil madahib wal aqawil waqdir hujatil fariqaini fi dzalik. Imam Ghazali dalam bab awal tadi sudah disampaikan ada dua bab yang akan dibahas oleh Imam Ghazali. Bab pertama soal pandangan para imam madhab dan orang yang pandai berargumentasi. Yang kedua yang akan dibahas adalah tentang menyingkap tirai-tirai ilahiyah itu. Dalam bab awal ini ya, amal madzahib faqad ikhtalafa fiha wa dhaharu hadal ikhtilaf baina tabi'in itu. Adapun pendapat para imam madhab ya, sungguh telah terjadi perbedaan ya, dan nyata sekali ikhtilaf perbedaan tersebut itu diantara para tabi'in itu. Fadhahaba ila ikhtiyaril uzlah. Kelompok yang pertama ini lebih memilih uzlah daripada mukhalatoh gitu ya. Sebab di dalam uzlah ini watafdiliha ya, dia meyakini bahwa di dalam uzlah ini banyak sekali fadilah-fadilah atau keutamaan-keutamaan atau rahasia-rahasia yang akan ditemukan alal mukhalatoh daripada dia di tengah masyarakat gitu. Jadi Imam Ghazali menyampaikan ada satu kelompok para ulama yang mendukung pentingnya uzlah karena di dalam uzlah itu banyak sekali fadilah-fadilahnya baik secara jasmani maupun rohani dibandingkan daripada mukhalatoh ya. Siapa tokoh-tokohnya yang mendukung uzlah? Yang pertama adalah seperti Sufyan As-Tsauri ini. Kemudian yang kedua Ibrahim ibn Adham. Nah, Ibrahim ibn Adham ini menarik ceritanya ini. Ibrahim ibn Adham ya, kalau kita pernah ngaji kitab Usburiyah ya, itu dijelaskan bahwa Ibrahim ibn Adham ini ya seorang gubernur ya, orang yang memiliki kedudukan. Suatu ketika pada saat Ibrahim ibn Adham ini sedang berburu ya, mendapatkan satu pengalaman yang sangat unik gitu. Yaitu ketika berburu tiba-tiba ada burung yang mengambil rotinya. Kemudian tidak sekali Ibrahim ibn Adham bertanya, ini nggak lazim ini, kok burung ngambil roti ya beberapa kali. Akhirnya Ibrahim ibn Adham penasaran, ada apa sih ini burung ini?
Terus diikutin. Nah, kemudian pada satu tempat di situ burungnya ya kelihatan sedang memberikan makan kepada seseorang yang sedang terikat kaki dan tangannya, hanya mulutnya yang bisa membuka, dan burung itu memberikan roti tadi, diambil, dipatok ya, kemudian dimasukkan ke dalam mulut orang yang dibegal dengan kondisi tangan diikat dan kaki diikat. Nah, dari peristiwa inilah muncul kesadaran spiritual Ibrahim ibn Adham. Kaget dia, subhanallah, di tengah hutan ya, kondisi terikat tangannya dan kakinya, tapi ternyata Allah masih mengirimkan rezeki walaupun melalui seekor burung. Nah, kesadaran spiritual yang dialami Ibrahim ibn Adham melihat peristiwa inilah yang akhirnya Ibrahim ibn Adham itu menjadi seorang sufi. Ya, kemudian beliau ya melepaskan diri dari kedudukannya sebagai gubernur, kemudian anak istri ya, secara nafkah yang namanya gubernur ya pasti kaya ya, semua sudah dicukupi ya dengan pembagian yang cukup. Yang namanya gubernur ya pasti ya hartanya cukup banyak gitulah. Nah, setelah itu Ibrahim ibn Adham pamit kepada keluarganya untuk uzlah, pergi ke sebuah hutan mengembara. Lah, inilah yang disebut oleh Imam Ghazali bahwa Ibrahim ibn Adham termasuk salah satu ulama sufi yang merasakan keutamaan uzlah ya, dan tersingkapnya mata batiniahnya itu. Jadi kisahnya seperti tadi Ibrahim ibn Adham itu. Tapi ya harus dipahami ya, jangan sampai mendengar cerita Ibrahim ibn Adham ini terus ikut-ikutan terinspirasi, kemudian resign terus pengen kholat. Jangan dulu, kan di awal tadi sudah saya bahas, sudah saya jelaskan madorot dan manfaatnya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah Daud At-Ta'i, Fudail bin Iyad, Sulaiman Al-Khawas, Yusuf ibn Asbad, wa Khudifah Al-Marisi, wa Bashir Al-Khafi. Nah, termasuk Imam Ghazali sendiri ini ya, beliau juga termasuk pernah melakukan kholwat ketika beliau sebagai akademisi di Baghdad ya, mengajar di perguruan tinggi ya, kalau nggak salah Nizamiyah ya, sebagai akademisi. Kemudian beliau ada kekosongan spiritual, kemudian beliau pergi ke Damaskus ya, berguru di sana sampai akhirnya beliau kholwat di Masjid Damaskus, bahkan sampai mengarang kitab Ihya Ulumuddin. Kitab ini juga di Masjid Damaskus ya. Ini Imam Ghazali sudah merasakan nikmatnya kholwat sampai akhirnya menghasilkan sebuah karya yang luar biasa ini. Sedangkan tokoh lain ya seperti Ibnu Arabi ini beliau di dalam kitab Al-Futuhat Al-Mahiyah itu menjelaskan perbedaan antara al-kholwah dan al-jalwah gitu. Al-kholwah itu ya tadi posisinya harus ujlah, menyendiri, kontemplasi di sebuah tempat.
Tapi kalau al-jalwah pakai jim itu bimakna mukhalatoh. Tetap dia hadir di tengah masyarakat, ya, dia memberikan pencerahan, dia memberikan bimbingan, karena dengan kehadirannya di tengah masyarakat ini bisa menjadi oase. Maka orang yang seperti ini melakukan al-jalwah atau mukhalatoh itu lebih bermanfaat dibandingkan dia harus kholwat atau ujlah di sebuah tempat, sementara dia di tengah masyarakat dibutuhkan oleh umat. Nah, tentu manfaatnya lebih banyak dimanfaatkan oleh umat tinimbang dia egois mengutamakan kholwat untuk dirinya sendiri. Ya, ini. Kemudian waqala aksarut tabi'in, dan berkata sebagian para ulama, kebanyakan dari tabi'in, bistihbabil mukhalatati, ya, dengan lebih senang melakukan mukhalatoh, ya tadi, lebih suka hadir di tengah masyarakat, di tengah umat. Wastiksyaril mutarafi wal ikhwan wa ta'alluf wa tahabbub ilal mu'minin. Dia lebih banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang memang kegiatannya ini memiliki dampak positif terhadap masyarakat sekitarnya. Apakah dia sebagai seorang ustadz, seorang kiai, atau dia memang di tengah masyarakat sangat dibutuhkan. Itu. Wal isti'anah bihim fiddin, dan dia bisa menolong, ya, kepada umat, ya, terkait tadi dalam menyampaikan bimbingan-bimbingan ilmu. Contoh, dia punya santri, kemudian punya pengajian rutin. Nah, ini kalau ditinggal kholwat, ya tentu nanti bagaimana santrinya, ya, kecuali kalau sudah disiapkan badal atau penggantinya. Ta'awunan alal birri wa taqwa. Nah, dengan kemampuan yang dimilikinya sebagai seorang pengajar, dia seorang ustadz, seorang kiai, dia punya ilmu, dan ilmunya itu sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Ini sama dengan ta'awunan alal birri wa taqwa. Dia dapat menolong kebaikan dan ketakwaan dengan posisi mukhalatoh, dengan posisi al-jalwah, dengan posisi di tengah masyarakat. Itu. Ulama-ulama yang lebih memilih mukhalatoh atau al-jalwah, atau ulama-ulama sufi yang lebih memilih dia hadir di tengah publik, di tengah masyarakat, di tengah umat, ya, tinimbang dia harus kontemplasi atau kholwat. Ya, siapa mereka? Yaitu disebutkan di sini adalah Sa'id bin Musayyab. Ini Sa'id bin Musayyab. Kemudian Wasya'bi, wa ibni Abi Laili, Hisam bin Urwah, Ibnu Sabromah, Sureh, Syarik bin Abdillah, wa ibni Uyainah, wa ibnil Mubarak, was Syafi'i. Ya, Syafi'i ini, ya, adalah, ya, Imam Syafi'i, ya, beliau tidak sekedar fakihan, tapi beliau adalah, ya, sufian, ya, zahidan, waro'an. Ini pujian Ibnu Arabi, Imam Ghazali terhadap Imam Syafi'i. Wa Ahmad bin Hambal. Jadi Ahmad bin Hambal ini termasuk tokoh, ya, yang lebih memilih mukhalatoh, hadir di tengah masyarakat, yang memberikan penjelasan, pencerahan ilmu kepada umatnya. Itu, ya. Jadi dari dua penjelasan ini Imam Ghazali, ya, posisinya jelas menyampaikan soal siapa ulama-ulama yang pernah melakukan kholwah atau mendukung kholwat atau
mendukung uzlah tadi sudah disebutkan. Kemudian yang kedua, Imam Ghazali juga menyebutkan ulama-ulama yang lebih memilih untuk mukhalatoh, hadir di tengah umat. Itu. Dari dua pilihan ini tentu ya kita harus bisa mengaca. Kira-kira kita ini posisinya yang pas di mana? Nah, sebab semua itu ada ya, keutamaan, ada fadilahnya dan juga ada nakoisnya, ada kekurangannya lah. Yang tahu yang terbaik buat kita ya tentu harus disesuaikan sehingga kita bisa mensikapinya secara lebih tepat. Oh iya, saya lebih cocok di kholwah, gitu. Saya lebih cocok di mukhalatoh karena saya punya tanggung jawab sosial masyarakat, gitu. Nah, tentu inilah yang bisa dijadikan sebagai pegangan. Ternyata Imam Ghazali memberikan pandangan-pandangan yang ingin uzlah, ini tokoh-tokohnya, yang ingin mukhalatoh tetap di tengah masyarakat aktif memberikan kemanfaatan juga ada tokoh-tokohnya itu. Makanya akhirnya kembali ke dalam diri kita ya, jangan sampai tadi karena faktor kurang ilmu kemudian salah mengambil keputusan ya, karena tidak mendapatkan bimbingan yang tepat. Maka kalau dia memaksakan diri misalnya harus uzlah, maka yang didapat hanya ya penyesalan, yang didapat hanya hawa nafsu. Jadi maksudnya ingin menghindari nafsu, tapi justru di situ dia terjebak dengan hawa nafsunya. Maka perlu kecerdasan di dalam memahami uzlah atau kholwat ini supaya kita tidak salah langkah. Ya, saya kira cukup penjelasan muqaddimah dari uzlah ini. Insya Allah minggu yang akan datang akan dibahas tentang pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan dari pengajian malam ini dapat memberikan manfaat dan dapat menjadi pencerahan bagi kita yang sudah mulai muncul mahabbah terhadap ajaran para sufi yang ini semakin ya diminati oleh banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.